Gerakan 30 September 1965 atau G30S PKI. Peristiwa ini merupakan salah satu tragedi terbesar dalam sejarah Indonesia yang terjadi pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965. Peristiwa ini menjadi titik balik politik Indonesia dan memicu pergantian kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru. Gerakan 30 September ini dilatar belakangi oleh adanya ketegangan antara Angkatan Darat, antara PKI, dan berbagai kelompok nasionalis dalam masa demokrasi terpemimpin. Isu adanya Dewan Jenderal yang akan menggulingkan Soekarno dimanfaatkan untuk melancarkan gerakan kudeta. Adapun 7 teori mengenai peristiwa gerakan kudeta tersebut, yaitu 1. Gerakan 30 September sebagai persoalan internal Angkatan Darat, di mana pada teori ini menekankan bahwasannya G30S dipicu oleh konflik internal Angkatan Darat itu sendiri, di mana adanya ketidakpuasan perwira menengah terhadap pimpinan Angkatan Darat yang disebut hidup bermewah-mewahan dan tidak adil dalam pembagian jabatan. Isu adanya Dewan Jenderal yang disebut-sebut akan menggulingkan Soekarno memperkuat tekad kelompok perwira seperti Letkol untuk bertindak. Dalam teori ini, PKI hanya berperan mendukung, bukan dalam utama, sehingga G30S dilihat lebih sebagai perebutan kekuasaan internal militer. Yang kedua yaitu, dalam gerakan 30 September adalah Dinas Intelijensi Amerika Serikat. Teori ini menyatakan bahwa CIA memiliki kepentingan besar di Indonesia untuk menghentikan pengaruh komunis. Mengingat PKI merupakan salah satu partai komunis terbesar di Indonesia di luar Tiongkok dan Uni Soviet. Walaupun tidak ada bukti kuat bahwa CIA terlibat ataupun merencanakan peristiwa G30S, namun dokumen arsip menunjukkan Amerika Serikat terlibat dalam operasi propaganda anti PKI dan mendukung Angkatan Darat setelah peristiwa tersebut. Dukungan ini berupa dana, informasi, intelijen untuk mempercepat penghancuran PKI dan melemahkan posisi Soekarno. Dan ketiga, gerakan 30 September merupakan pertemuan antara kepentingan Inggris dan Amerika Serikat. Teori ini berpendapat bahwa G30S menjadi momentum yang sangat menguntungkan bagi Inggris dan Amerika Serikat yang sama-sama ingin mengakhiri kekuasaan Soekarno. Inggris ingin mengakhiri konfrontasi Indonesia-Malaysia yang merugikan kepentingannya, sedangkan Amerika Serikat ingin mencegah Indonesia jatuh ke dalam blok komunis dan membuka peluang investasi. Yang keempat ialah Soekarno sebagai dalang gerakan 30 September. Teori ini menyebutkan Soekarno sebagai dalang gerakan 30 September berangkat dari kedekatannya dengan Partai Komunis Indonesia. Dalam masa pemerintahannya, Soekarno berusaha menjaga keseimbangan politik melalui konsep Nasakom atau nasionalisme, agama, dan komunisme. Gagasan ini bertujuan mempersatukan 3 kekuatan besar di Indonesia, namun juga membuka ruang bagi PKI untuk berkembang besar dan memiliki pengaruh besar dalam politik nasional. Dugaan keterlibatan Soekarno semakin menguat karena sikapnya yang mendukung PKI sebagai bagian dari poros revolusi. Kecurigaan semakin bertambah karena sebelum peristiwa G30S terjadi, Soekarno tidak mengambil tindakan tegas terhadap PKI. Meskipun berbagai laporan intelijen telah mencurigai rencana gerakan tersebut, hal ini menimbulkan anggapan bahwa Soekarno setidaknya mengetahui bahkan mungkin menyetujui gerakan itu. Yang kelima ialah tidak ada pemeran tunggal dan skenario besar dalam peristiwa tersebut. Teori ini menyatakan bahwa peristiwa gerakan 30 September atau G30S tidak dirancang oleh satu pihak tertentu dalam skenario besar. Sebaliknya, peristiwa ini merupakan akibat dari kekacauan politik, konflik internal, dan ketidakpastian situasi pada masa itu. Dan yang keenam, Soekarno sebagai dalang gerakan 30 September. Teori ini menyatakan Soeharto merancang dan memanfaatkan G30S untuk melemahkan lawan politiknya, terutama PKI dan kelompok pendukung Soekarno. Dugaan muncul karena Soeharto mendapatkan keuntungan politik terbesar. Ia mengambil alih komando TNI Angkatan Darat setelah pembunuhan jenderal, memimpin penumpasan G30S, dan akhirnya menggulingkan Soekarno melalui Super Semar.
Dan yang ketujuh ialah dalam gerakan 30 September adalah PKI. Menurut versi resmi Orde Baru, gerakan 30 September atau G30S didalangi oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI yang ingin merebut kekuasaan negara. PKI disebut memanfaatkan ketidakpuasan dalam tubuh militer dan mempengaruhi beberapa perwira angkatan darat untuk menculik serta membunuh 6 jenderal. Tujuan utamanya ialah untuk menghancurkan pimpinan angkatan darat, menguasai pemerintahan, dan mendirikan negara komunis. Setelah kegagalan kudeta, PKI dibubarkan dan anggotanya mengalami penumpasan besar-besaran. Kira-kira demikian penjelasan terkait gerakan 30 September 1965 atau G30S. PKI kami kembalikan kepada moderator. Wow, sangat luar biasa penjelasan dari teman kami Joseph. Dari penjelasan teman kami Joseph, apakah CIA Dinas Intelijen Amerika Serikat terlibat dalam peristiwa gerakan 30 September serta bagaimana kepentingan Inggris dan Amerika Serikat terkait dengan gerakan 30 September? Sebenarnya belum ada bukti kuat bahwa CIA langsung menjadi dalam gerakan 30 September 1965 atau G30 SPKI. Namun, banyak indikasi lain bahwa Amerika Serikat melalui CIA mendukung angkatan darat setelah peristiwa itu terjadi, terutama dalam propaganda dan penumpasan PKI. Dengan kata lain, CIA mungkin bukan penggerak utama, tetapi pemain penting dalam memanfaatkan hasil peristiwa G30S. Dan untuk selanjutnya, yang menjadi kepentingan Inggris dan Amerika Serikat terkait G30S PKI ialah Inggris ingin mengakhiri konfrontasi Indonesia-Malaysia, sedangkan Amerika Serikat khawatir terhadap dominasi PKI. Walaupun keduanya memiliki kepentingan besar di Indonesia, tidak ada bukti kuat bahwa mereka menjadi perancangan langsung G30S. Kira-kira demikian, kami kembalikan kepada moderator. September atau PKI, apa yang menjadi dampak dari gerakan 30 September 1965? Yang menjadi dampaknya yaitu pembunuhan 711, pembubaran penyelenggara PKI, penempatan serta pembunuhan bakal sepertinya, melemahkan suasana dan lainnya termasuk melalui serta yang dengan hal nantinya Orde Baru timbulnya trauma dan pasukan terhadap komunisme di masyarakat. Baik teman-teman semua, kira-kira demikian untuk pembahasan G30 SPKI. Dilanjutkan oleh pembahasan berikutnya. A few moments later. Baik teman-teman semua, saya ambil alih untuk menjadi moderator kita terkait topik pemberontakan APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil. Di sini sudah ada teman kita Eliakim Deli dan Julia Reminister yang akan memaparkan kepada kita terkait pemberontakan tersebut. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan dari teman-teman kita. Baik, saya akan menjelaskan tentang pemberontakan APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil. Pemberontakan APRA ini terjadi pada 23 Januari 1950 di Bandung yang dipimpin oleh Raymond Westphalia, mantan perwira KNR. Perlu kita ketahui terlebih dahulu latar belakang dari pemberontakan APRA ini, yaitu terjadinya penolakan pembubaran KNR atau keinginan mempertahankan bentuk federal atau RIS serta menolak integrasi militer ke TNI. APRA menyerang Bandung sehingga menewaskan kurang lebih 94 orang dan merencanakan kudeta di Jakarta namun gagal. Tujuannya untuk mempertahankan negara Pasundan dan pengaruh Belanda di Indonesia. Pemberontakan APRA ini gagal karena tidak mendapat dukungan rakyat dan TNI berhasil menguasai situasi. Akibatnya, Westering melarikan diri, negara Pasundan bubar dan peristiwa ini mempercepat kembalinya negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Demikian. Sungguh luar biasa penjelasan dari teman kita Eliakim Deli. Sekarang kami ingin bertanya, apa yang menjadi dampak dari pemberontakan APRA? Baik, yang menjadi dampak dari pemberontakan APRA ini itu menimbulkan gangguan keamanan dan korban jiwa di Jawa Barat sehingga mengguncang pemerintahan RIS yang baru berdiri serta melemahkan dukungan terhadap bentuk negara federal serta
mendorong percepatan kembali ke bentuk NKRI dan memperkuat kewaspadaan TNI terhadap gerakan separatis. Demikian. Baik, terima kasih jawaban yang sungguh luar biasa. Dan juga kami ingin bertanya lagi, bagaimana jalannya pemberontakan dan hasilnya? Caranya pemberontakan bukan hasilnya yaitu APRA menyerang Bandung, menewaskan 94 orang dan merencanakan tuntutan dan gagal karena TNI berhasil menguasai situasi yang sudah mendapat dukungan rakyat. Baik teman-teman semua, kita sudah mendengar informasi terkait pemberontakan APRA. Sekarang kita masuk pada topik berikut. A few inches later. Baik, saya ambil alih. Saya bernama Miman Afrinus Mistiradia sebagai moderator pada topik pembahasan peristiwa Andi Aziz, dan di sini narasumber kita bernama Ervin Agustina Daily dan Julian Indonesia Daily sebagai narasumber kita yang akan menjelaskan tentang peristiwa Andi Aziz. Kepada narasumber, silakan. Bagian C, peristiwa Andi Aziz. Setelah konferensi meja bunder 1949, Indonesia berbentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS, termasuk negara Indonesia Timur (NIT) di Sulawesi Selatan. Pemerintah RIS berencana menyatukan negara bagian menjadi NKRI. Namun, sebagian kelompok, terutama bekas tentara NKIL, menolak karena khawatir kehilangan pengaruh dan jabatan. Kapten Andi Aziz, mantan perwakilan KNIL, memimpin sekitar 7.000 bekas pasukan KNIL pada 5 April 1990 untuk merebut Makassar dan menolak kedatangan pasukan APRIS di Jawa. Mereka bahkan menahan beberapa pejabat pemerintah RIS. Pemerintah segera meminta Andi Aziz ke Jakarta. Setelah tiba, ia ditangkap dan diadili, sementara pasukan APRIS merebut kembali Makassar. Pemberontakan ini bertujuan menolak APRIS, mempertahankan posisi NIT, dan menentang pembentukan NKRI. Meskipun singkat, peristiwa ini mempercepat pembubaran RIS dan lahirnya NKRI pada 17 Agustus 1950. Peristiwa Andi Aziz menunjukkan konflik kepentingan politik dan militer pada masa transisi RIS-NKRI dan menegaskan tekad pemerintah pusat menegakkan kesatuan negara. Demikian kami kembalikan kepada moderator. Baik, dan peristiwa tersebut, apa latar belakang terjadinya peristiwa Andi Aziz dan siapa tokoh utama dalam peristiwa ini? Yang menjadi latar belakang terjadinya peristiwa Andi Aziz yaitu setelah konferensi meja bunder 1949, Indonesia berbentuk RIS. Pemerintah ingin menyatukan negara bagian menjadi NKRI. Namun, bekas pasukan KNIL di Sulawesi Selatan menolak karena khawatir kehilangan pengaruh dan jabatan. Yang menjadi tokoh utama dalam peristiwa ini yaitu Kapten Andi Aziz, mantan perwira KNIL yang memimpin pemberontakan di Makassar. Demikian. Masih seputar peristiwa Andi Aziz. Bagaimana kronologi peristiwa Andi Aziz dan mengapa peristiwa Andi Aziz dianggap penting dalam sejarah Indonesia? Yang menjadi kronologi peristiwa Andi Aziz yaitu Andi Aziz memimpin sekitar 700 bekas KNIL menguasai Makassar, menahan segala peristiwa RIS dan menolak APRIS dari Jawa. Peristiwa RIS memerintahkan Andi Aziz ke Jakarta setelah tinggal di Engkau dan diadili. Pasukan APRIS merebut kembali Makassar. Yang menjadi peristiwa Andi Aziz di Jakarta tentu dalam sejarah
serta menegaskan tekad peristiwa susah menangkap kesatuan besar. Baik, kira-kira demikian pembahasan tentang topik peristiwa Andi Aziz dan dilanjutkan oleh topik selanjutnya. Demikian. 2 hours later. Baik, saya ambil alih. Saya Enokin Jani sebagai moderator, dan di sini ada narasumber kita yang bernama Maiman Alfinisia dan Julia Renisser, di mana mereka akan membahas tentang pemberontakan Republik Maluku Selatan. Untuk lebih jelaskan, kita kembalikan kepada narasumber. Baik, langsung saja. Pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan. Pemberontakan ini terjadi pada 25 April 1950 ketika Dr. Christian Robert Stephen memproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan di Ambon. Latar belakang pemberontakan ini adalah penolakan sebagai masyarakat Maluku, khususnya bekas prajurit KMDR, terhadap pengubahan Republik Indonesia Serikat atau RIS dan integrasi kenegaraan Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Mereka khawatir kehilangan status sosial, ekonomi, dan militer setelah KMDR dibubarkan. Pemerintah RI menanggapi pemberontakan ini dengan mengirimkan pasukan untuk melakukan operasi militer di Ambon dan pulau sekitar. Setelah pertempuran sengit, pasukan pemerintah berhasil menguasai Ambon pada November 1950. Namun, Somokil melarikan diri ke Pulau Seram dan melanjutkan perlawanan secara gerilya hingga akhirnya tertangkap pada tahun 1963 dan dieksekusi mati pada 1966. Meskipun pemberontakan RMS berhasil dipadamkan, dampaknya masih terasa hingga kini, karena gerakan RMS tetap hidup di luar negeri, terutama di Belanda, dalam bentuk organisasi separatis yang memperjuangkan kemerdekaan Maluku Selatan. Demikian. Baik, dari penjelasan tersebut, bagaimana pemerintah Indonesia menanggapi pemberontakan RMS? Yang menjadi tanggapan pemerintah Indonesia menanggapi pemberontakan yang terkait RMS, yaitu pemerintah memilih pasukan untuk menuntas pemberontak melalui operasi militer pada September sampai November 1950. Baik, terima kasih. Apa yang terjadi pada Somokil setelah pemberontakan dan apa dampak jangka panjang dari pemberontakan RMS? Baik, yang terjadi pada Somokil setelah pemberontakan yaitu dia melarikan diri ke Pulau Seram, memimpin gerilya sehingga tertangkap tahun 1963 dan dieksekusi mati pada tahun 1966. Dampak jangka panjang dari pemberontakan RMS yaitu RMS tetap hidup sebagai gerakan separatis di luar negeri, terutama di Belanda, meskipun di Indonesia pemberontakan telah berhasil dipadamkan. Demikian. 1 eternity later. Baik, kira-kira demikian pembahasan kami dari kelompok 6. Kami undur diri dari hadapan teman-teman semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. See you and bye.